Nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Sambil minum kopi di udara dingin, sambil ngaduk kupi, jangan bawa ke hati. Boleh kita berbeda, pilih pemimpin asal yang benar. Tapi kalau NKRI sudah harga mati, Korupsi juga. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Hai kau pemuda, ayo naik kuda. Daripada nodong-nodong, Hai kau pemudi, boleh juga nyoba. iya nyoba nodong ya. mari kita bersatu Serta waspada, mengobarkan semangat perang melawan narkoba. lawan korupsi juga. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir, bukannya mau usir. Mohon maaf, ini ada karnaval ya? Maksudnya ada perlombaan untuk mirip-miripan warkop gitu apa gimana? Iya, ini lagi cosplay. Cosplay, iya lagi cosplay. Ya ampun, kok mirip banget ya? Ini coba lihat deh, teman-teman boleh dilihat. Ini ada beli di mana nih Mas? Ini di Tangerang. Oh di Tangerang. Ini di Pasar Rumput atau gimana? Senen. Oh baik. Ini di Selasa. Ah, Ini di Kamis. Oke cocok. Tapi kok bisa mirip banget ya? Apa emang ikutan lomba atau gimana sih sebenarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ampun. Boleh tepuk tangan untuk yang original. Gila Lundro. Om, ini ada karnaval Iya. mirip-miripan atau gimana? Enggak. Ini nggak tahu. Tadi saya lagi cari ini. Kesasar kemar tadi. Iya, Terus terus gue denger, wah udah mulai nyanyi. Aja bukan. Di mana sih kita ini? Ini Di mana kita? nggak tahu. Gue juga coba nyari dilihat dulu sadar. di apa nama acaranya? Newsline Weekend. Di Just Line Weekend agenda pemirsa. Aduh, jadi yang sudah tadi saya janjikan ada Warkop DKI Reborn. Ketiga, boleh tepuk tangan untuk kalian semua. Bla 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 bla. Tangan sendiri aja dulu. Iya. Tepuk tangan rame-rame nanti. Filmnya pas udah mau keluar. Di sini sudah ada Ali, sudah ada Adipati, dan sudah ada Randy, dan tentunya the one and only Om Indro. Om, jadi iya tepuk tangan lagi juga nggak apa-apa. Nanti kita tepuk tangan bareng. Om, Warkop DKI Reborn, 1 fenomenal. Ya. 2 fenomenal. Iya. 3 kata apa lagi nih yang harus aku cari? Nggak usah ngucapin kata-kata. Kalau bisa ya fenomenal juga. Asik, fenomenal juga. Tapi kan kalau kita lihat ya, 1 dan 2 cast-nya berbeda dengan 3 sekarang. Iya. Berarti kalau aku nanya nih bebannya double nggak sih? 1 ada Warkop DKI yang asli yang sudah kita ketahui bersama di sini ada. Terus habis itu kemarin ada juga, berarti komparasinya ada 2. Gimana nih? Beban atau biasa aja? Atau no, kita lebih keren, kita lebih kece. Siapa yang mau bilang nih? Dari Dodot lo deh. Iya, iya benar sih, itu memang salah satu apa ya, bukan beban sih apa ya. Tantangan. Tantangan juga, tapi juga kita sebenarnya menikmati itu gitu karena kita percaya jiwanya Warkop itu di semua orang itu udah punya mereka tuh udah punya point of view sendiri tentang Warkop seperti apa gitu kan. Dan mereka cinta banget sama Warkop seperti kita juga cinta sama Warkop gitu originalnya. Nah,
Jadi tugas kita justru lebih menyenangkan karena kita mengambil estafet berikutnya gitu kan. Oh, lucu ya. Jadi Kata-kata estafet ya. yang originalnya sudah ada, lalu dilestarikan juga sama yang sebelumnya yang 1-2 gitu. Terus sekarang yang 3-4 kita yang lanjutin estafetnya. Bebannya of course ada juga, tapi kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin supaya nama Warkop tetap menjadi legenda di Indonesia. Living legend. Tapi sorry, tadi 3 dan 4, jadi sudah otomatis untuk 3 dan 4 nih kalian? Iya. Iya. Yep. Oh, udah selesai semua filmnya atau mau tapping lagi untuk yang keempat? Udah lagi di sekarang lagi ngerjain proses editing yang ketiga. Keempat. Oh, Habis itu tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi, nggak tahu kapan buat yang 4. Kita tunggu ya. Ini Gitu. nembus 6 juta lagi nggak viewersnya gitu kan? Kan kita Kenapa? ingat bersama, tembus 6 juta lagi nggak viewersnya? Ya kan? Yang pertama kan 6 juta tuh. Ali, Warkop DKI yang tadi mengutip kata Dodot, living legend, udahlah ya. Semua kayak nggak ada yang nggak suka sama yang namanya Warkop DKI. Film kesukaan kamu zaman dulu apa? Warkopnya, yang dari Warkop ya. Mana tahan sama manusia 6 juta dolar. Mana tahan sama manusia 6 juta dolar. Manusia 6 juta dolar. Kenapa suka itu, Li? Lucu. Pasti. Nggak mungkin kalau nggak lucu Iya. gitu ya. Nah tapi kan kalau kita lihat nih Warkop yang zaman bahula gitu, kebanyakan jokesnya tuh slapstick. Nah kalau di Warkop DKI Reborn yang ketiga, ini slapstick juga atau ada jokes-jokes kekinian yang dimasukin atau gimana? Pasti kita free plastik ya, karena Oh maksudnya? Bukan plastik. plastik. Itu Ya, slapstick. tetap sih ya, tetap Lucu ada dia ya. slapsticknya. Walaupun juga sekarang kan beda, udah zamannya udah beda. Kalau dulu sebetulnya segmennya kan lebih menengah bawah film nasional itu kan. Walaupun kita aman di tengah ke atas gitu aman. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang udah mulai rata kayak. Jadi kita tetap mempergunakan slapstick, tapi juga kita mempergunakan verbal juga, Oke. mempergunakan juga situasi komedi kayak gitu. Artinya gini, kita mengkritisi sesuatu kan ketika memang tidak ada yang perlu dikritisi, nggak usah kita kritisi gitu. Oh, Kayak gitu. jadi jangan suka cocok logi ya, jadi juga Cocok logi. dan create sesuatu hal yang sebetulnya tidak Nggak, perlu. tapi gini, kalau toh ada, kita tetap adain kritik sosial, tetapi juga lebih pada otokritik, pada kelakuan-kelakuan yang minus di antara kita semua seperti itu. gitu. nyentil satu sama lain Iya, ya. kan Tapi saya baru pengen kopi. nyentil ini nih Om. Ini Iya. kan gini, kalau ini memang aktor, ini Iya. aktor, ini hijrah nih. Ini saya nggak tahu siapa ya. Dari ujuk-ujuk gitu kan, dari selama ini kita tahu Randy bermusik, sekarang jadi ke acting. Ini perpindahannya gimana sih Ran? Ceritain dong. Sebenarnya kan masih sama-sama seni ya, Iya, seni iya. peran, seni musik. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau diibaratin, kalau misalnya main musik tuh ngelit gitarnya slotnya 10 detik gitu kan. Nah, kalau di acting slot ngelit gitarnya tuh ada bermenit-menit gitu. Tapi Jadi emang kayak buat enjoy? eksplorasi diri enak banget sih di acting juga Oke, gitu. beruntung banget dan langsung di handle-nya sama Living Legend. Alhamdulillah, Galak ya. nggak? Galak nggak kalau dikasih tau? Galak? Galak banget. Lo gimana sih? Gitu kalau bisa duduknya di situ makanannya. Oh. Om, apa sih yang paling susah dikasih tahu dari 3 anak ini? Dari ketiga ini, mungkin paling susah karena gabungan ya, bukan soal mengarahkan. Soalnya jujur aja kalau mengarahkan, saya tadinya bukan underestimate, tapi apa ya? Aduh, ini anak-anak muda kayak gini nggak nonton Warkop bener-bener nih kayaknya kan. Terus saya mikir, aduh ini kerja keras. Tapi ternyata enggak, mereka penonton Warkop banget. Karena itu salah satu dari keinginan kami, karakter yang kita teruskan, dan berarti mereka harus penonton Warkop banget sehingga paham karakter-karakter Warkop. Dan mereka udah kerjain 50% PR lah katakan, ngelihat masing-masing Dono Kasino. Oke, dan Nah, ternyata tapi semuanya rata, saya bisa handle dengan baik. Saya juga dibantu sama asisten, selain sutradaranya Mas Rako, saya ada Iya. asisten saya sendiri Mas Sabto yang benar-benar warkopers banget. Warkopers banget. Iya. Nah, tapi gimana caranya menerjemahkan karakter dari Dono Kasino Indro yang begitu ikonik? Ada properti yang menunjang penampilan mereka, ada Iya. challenge-challenge-nya. Selama proses syuting akan kami hadirkan cerita selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Newsline Weekend Agenda. Apa yang menjadi kendala, Cik? Nah, kendala. Jadi bapaknya itu Kendala Putra sering Petir. juga senam muka gitu, karena kan kalau yang lain banyak digerak ininya. Kalau bapaknya tuh kadang lebih ekspresi di muka gitu. Jadi senamnya tuh mukanya gitu yang aduh, wah, waduh, wah. Kayak gitu-gitu jadi latihannya senam muka. Latihan senam muka, belum lagi reading. Ini kembali
di Newsline Weekend Agenda masih bersama Warkop DKI Reborn yang ketiga plus keempat ternyata. Oke, tadi di awal kalau kita lihat semua nyanyi pakai properti udah kayak Freddie Mercury kemarin ya kan. Itu adaptasinya berapa lama? Kita semua dikasih waktu 5 bulan buat observasi dari Gigi juga, dari pribadian juga. Tapi waktu akhirnya dipercaya Dono jebret gitu. Apa yang pertama kali kepikiran selain lucu tentunya? Iya, gestur Gestur. dan Gigi masih. Gestur dan Gigi, mohon maaf ya, emang Gigi offside itu menjadi signature dari Dono. Gesturnya emang kayak gimana sih, Li? Mas Dono tuh baunya bidangnya tuh rata, jadi nggak gini. Kalau misalkan lagi nih ya, kalau misalkan lagi di peran, lagi di panggung gitu ya. Kalau misalkan lagi biasa normal kayak gini. Tapi kalau misalkan di panggung tuh Mas Dono selalu ini tuh rata, segaris gitu. Bener Om? Oke. Ya jadi karena dia main itu kan gesturnya dia bergerak. Dia istilah kita bisnisnya kuat banget. Ada aja tangan apalah kayak gitu gitu. Karena dia Kalau orangnya kaget ekspresif juga gitu kali ya? Besar sekali kalau kaget. Ya gitu. Oke. Itu dikasih waktu masing-masing 5 bulan. Dot, tapi yang paling bikin susah untuk memerankan di Warkop DKI ini apa menurut kamu? Celetukannya sih sebenarnya sama apa namanya logat. Kalau ini gestur, kalau ini logat. Ya, kan di sini aku masukin 2 logat soalnya. Logat Betawi sama Banyumas. Oh. Gitu. Jadi kan kalau Yang satu Jawani banget, yang ya, satu Banyumas banget sama ya kenapa ya, kayak Betawi gitu dah gitu kan. Jadi kayak kalau di Mana Tahan kan kita kan emang sepakat ngambilnya tuh karakternya di Mana Tahan gitu kan. Kasino di Mana Tahan kayak itu kan masih Betawi banget gitu. Tapi kalau pas ngobrol sama bapaknya tuh kayak emang dia unconsistent sama dialeknya dia gitu. Jadi emang dia suka Banyumas kadang-kadang, dia suka berubah-berubah kayak gitu-gitu. Jadi sekalian aja masukin semuanya aja gitu ya. jadi komplit kasino yang sesungguhnya ada Banyumas dan juga Betawi. Oke. Kalau Randy, apa yang menjadi kendala? Nah, kendala. Jadi bapaknya itu Kendala Putra sering Petir. juga senam muka gitu karena kalau yang lain banyak digerak ininya. Kalau bapaknya tuh kadang lebih ekspresi di muka gitu. Jadi senamnya tuh mukanya gitu yang aduh, wah. Kayak gitu-gitu jadi latihannya senam muka. Latihan senam muka, belum lagi reading. Ini back to back lagi, 3 dan 4 gitu. Berarti proses syutingnya sendiri memakan waktu berapa lama? Hampir 3 bulan. 3 bulan untuk kedua film itu? Iya. Itu lama apa sebentar sih Om untuk ukuran film? Lumayan. Lumayan. Dengan keseriusan ya. Artinya 3 bulan itu ada breaknya sih di situ, ada breaknya. Jadi nggak totally. Kalau shooting days-nya sekitar 65 hari. Oke. Shooting days-nya di Jakarta maupun di Maroko. Di Jakarta dan di Maroko. Maroko. Kok jauh amat ke Maroko? Sebenarnya daerah kita ada Jabodo amat. Jakarta, Sebentar. Bogor, Jabodo amat. Iya. Jakarta, Bogor, Depok, Dan- Maroko dan sekitar. ya nggak nyambung sih sebetulnya, tapi kita ngotot itu gitu. Apa sebetulnya pesan dari si Warkop Reborn 3 dan 4? Pesan-pesannya kalau dengerin lagunya kan celotehannya menjaga NKRI, terus jauhi narkoba. Itu Ya. message-nya memang ada di film 3 4 ini atau gimana? Selalu gitu. Selama itu masih kemudian kami anggap menjadi isu yang harus kita angkat itu. Selama ini kan kita sebetulnya ancaman kita untuk bangsa ini adalah diadu domba dengan hoax segala macam. Boleh aja silahkan milih pemimpin siapa aja, tapi satu hal kita ditakdirkan untuk berada dan lahir di NKRI yang sudah didirikan dengan seperti ini. Mari kita jaga semuanya. Yang menjadi harga mati. Iya, Sama menjadi harga NKRI mati. dan Kedua, mati. sebetulnya musuh kita itu ada 2 yang terutama yang membuat kita menjadi orang bilang nggak makmur, orang bilang nggak ini. Apa sih Om? Narkoba dan korupsi. Ketika ini 2 aja, mungkin harus kita gaungkan. Ketika ini teratasi semua, insya Allah kita menjadi bangsa yang makmur. Amin. Oh my God, itu benar banget. Narkoba Ya, dan jadi korupsi. itu di lagu. Tapi ada beberapa pesan. Saya selalu ditanya gimana Dono, bagaimana Kasino, begitu. Tapi melihat Warkop itu jangan cuma Dono, Kasino, Indro. Tapi? Melihat Warkop itu secara utuh. Dono, Kasino, Indro. Mengapa? Karena itu pesannya. Karena kami ingin ini seperti Indonesia. Dono sama Kasino tinggi badannya beda-beda. Indro yang sekarang matanya tinggi badan beda-beda. Tapi kalau Anda lihat filmnya, betapa mereka kompak, betapa ada ensemble yang baik di situ. Itu pesannya, bahwa dia nggak perlu sama.
Biarkan perbedaan ini menjadi kekayaan. Dan yang terpenting soalnya adalah bagaimana mereka bisa bersama, bersatu, dan berjalan bersama-sama dengan baik. Nah, ini benar-benar merajut kebinekaan lewat film, lewat peran-peran yang sangat Indonesia sekali, Banget, ikonik iya. banget, dan akhirnya menjadi sebuah karya yang kayaknya bakalan jadi timeless juga ya, amin. Amin. 3 dan 4, kapan pertanyaan besarnya film ini bisa disaksikan sama teman-teman semua? 12 September, 12 September bulan depan. 12 September 2019, saksikan di bioskop-bioskop yang sayang sama Anda gitu ya. Dan yang nggak sayang juga harus. Oh, oke, kita PDKT dulu aja ya, biar sayang. Ngobrol dulu lah, Ngobrol komunikasi. dulu lah, ya kan. Nah, keempatnya masih belum tahu, cuman yang ketiganya 12 September 2019. Ada nggak yang pernah kebawa benar-benar ketawa lagi take scene, terus karena saking lucunya terus nggak tahan jadi kapan Banyak, Itu sampai dia. sampai dimarahin. Itu yang bikin jadi 65 hari. Jangan salah. Tadi 2 minggu. Tadi 2 Tadi minggu. cuma 2 minggu. Produksi salah, tas dulu bengkak. Oke, Om. Dari ini digantiin yang kemarin kedua sama kayak gitu juga. Sering ketawa tiba-tiba kita harus berhenti dulu 5 menit sampai 10 menit. Oke, take 2 gitu misalnya. Udah ketawa lagi kayak gitu sering. Oke. Kalau DKI kan juga, Warkop DKI kan juga lekat dengan scene-scene yang melibatkan perempuan-perempuan cantik. Abis itu kayak nggak akan jauh di pantai gitu kan. Iya. Kemana liburan di pantai. Yang ini gimana? Nah, itu dia. Bukit-bukit ya. Pantainya Ini di gurun. ganti ke gurun. Gurun, Sama karena jadi kambing-kambing ada sana. Maroko soalnya Iya, tadi ya. ada syuting di Gurun Sahara. Misalnya. Apa soal apa kasih bocorannya dikit dong. Kasih bocorannya dikit. Kenapa harus di Gurun Sahara? Karena ini bercerita mengenai pengejaran terhadap money laundering di perusahaan Agak perfilman. berat ya money laundering. Iya. Kabur Ya, ceritanya. jadi kita nyelidikin nih siapa nih mereka gini-gini. Ternyata ini sindikat internasional kayak gitu. Oleh karena itu kita dikirim ke luar kayak gitu. Investigatif pakai P ya. Iya. Kalau aku boleh tanya, mewakili satu kata, mewakili film Warkop Reborn DKI yang ketiga atau yang keempat dari Ali dulu deh. Ali. Boleh, harus dari saya. Oh baik, kalau dia nomor Kenapa satu ya. harus nonton Warkop gitu kan? Apa kata-kata pertama apa yang bisa merepresentasikan si Warkop Reborn ini? Karena ini warkop. Warkop. Karena ini ribbon. Oke. Karena ini DKI. Oke. Ya, saya duluan dulu. Ini Warkop. Karena Reborn. Warkop DKI Reborn adalah presentasi dari Warkop DKI dan Warkop DKI adalah bangsa Indonesia. Kalian semua bangsa Indonesia, mari kita dukung karya-karya murni bangsa Indonesia agar film nasional menjadi raja di negaranya sendiri. Luar biasa, keren banget. Oke, kita sama-sama nonton 12 September 2019 Warkop DKI Reborn yang ketiga. Ceritanya tentang investigasi, tentang Indonesia yang jelas, Tentang Indonesia banget. dan merajut kebinekaan lewat karya anak bangsa. Bisa disaksikan sekali lagi tanggal 12 September 2019 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Terima kasih sekali lagi Ali, terima kasih Dodot, terima kasih Randy, Om, Terima kasih, Ampun, Widya. terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di premier ya. Sampai jumpa pemirsa, jangan kemana-mana. Sampai jumpa di sini aja karena masih banyak segmen dan informasi inspiratif lainnya dari dunia hiburan di mancanegara dan juga tanah air.